Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita banyak kesempatan, yang telah memberikan kita banyak nikmat tak terhingga, sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa shollillahi ajmain. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kali ini yaitu The Power of Belief. Kata belief berasal dari kata bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang artinya percaya atau kepercayaan. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki kepercayaannya terhadap sesuatu secara masing-masing. Mau itu ateis, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, tentu Islam. Islam menamakannya dengan rukun iman. Sesuai di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis kedua yang berbunyinya ma huwal iman antuk minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu billahi qadari khairi wa syarri. Baik, saya tidak akan mengambil banyak materi dari hal tersebut. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, yang berjudul Kura-kura dan Kelinci. Di suatu hari terdapatlah sebuah hutan yang di dalamnya terdapat fauna dan flora yang hidup berkesampingan secara damai. Suatu ketika ada seekor kura-kura yang bersifat sopan santun, rendah hati, optimisme, dan sering tersenyum. Di balik kelima sifat itu, kura-kura ini sebenarnya kura-kura yang malang. Dia sering dibully oleh teman-temannya, sering dihina, dan sering dikucilkan. Suatu ketika kura-kura ini sedang berjalan mengelilingi hutan tersebut, sambil menyapa semua hewan, dia berjumpa dengan seekor kelinci. Kelinci ini memiliki sifat yang sebenarnya dia baik, tapi semenjak sebulan yang lalu, kelinci ini menjadi sombong dan angkuh. Sebulan yang lalu, kelinci ini mendapatkan hadiah dari kejuaraan lomba lari atas kejuaraan sang raja hutan. Semenjak saat itulah kelinci menjadi sombong dan angkuh dan lupa terhadap sahabatnya sendiri, yaitu sang kura-kura. Suatu ketika kura-kura bertemu dengan kelinci, dan sang kura-kura menyapa dengan luan, "Hai kelinci." Dan si kelinci pun menyapa, "Apaan sih? Emang kita kenal?" Astagfirullah. Jadi selama ini kamu berubah gara-gara hal tersebut. Kamu berubah gara-gara kamu mendapat juara. Gak jelas loh. Udah jalan lambat, jelek. Si kura-kura pun terdiam sejenak. Astagfirullah. Oke, kalau kamu memang menyebut saya lambat, kita adu kecepatan. Si kelinci tersebut pun kaget dan terdiam sejenak. Di dalam hati kecil sang kelinci, dia merasa dia tidak yakin. Di dalam hatinya, dia berkata seperti ini, "Apakah kura-kura akan menang? Apakah aku akan kalah?" Tentunya si kura-kura memiliki optimisme yang tinggi, memiliki sebuah kepercayaan terhadap dirinya sendiri
yang sangat tinggi. Si kelinci pun menjawab, "Baiklah, akan kuterima. Besok setelah fajar menyingsing, kita berkumpul di sini. Kita mengelilingi hutan ini, siapa yang paling duluan sampai ke tempat ini kembali." Keesokan harinya, tentunya si kelinci datang terlebih dahulu di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, si kura-kura pun datang. "Maaf, terlambat. Tadi saya habis membersihkan rumah tupai. Saya habis membantu dia." "Ah," kata si kelinci, "baik ahli omongmu. Oke, baiklah kalau kamu tidak percaya." Perlombaan pun dimulai. Tentunya dengan lajunya, sang kelinci melebihi jarak sang kura-kura. Sekitar jarak 10 km, kura-kura di belakang kelinci. Setelah sang kelinci merasa lebih jauh, sang kelinci pun merasa lelah dan berhenti sejenak. Dan dia mengatakan, "Haha, memang lambat. Dasar lamban. Orang seperti aku mana bisa dilawan." Beberapa saat kemudian, ketika kura-kura menempuh setengah perjalanan, datanglah seekor tupai. Sang tupai memberikan semangat kepada sang kura-kura. "Ayo kura-kura, semangat terus. Aku ada beberapa trik agar sampai ke tujuan dengan lebih awal. Aku sering memantau bahwa di sekeliling ini ada jalan pintas." Sang kura-kura pun terenyak sejenak. "Oke, baiklah. Tunjukkan jalan kepadaku, wahai tupai." Sang tupai pun dengan gesit dia menunjukkan jalannya, yang tentunya jalan itu hanya bisa dilalui oleh kura-kura, yaitu lewat perairan. Setelah sekian lama, sang kura-kura merasa, "Wih, betapa kencangnya aku. Betapa lajunya aku dibanding kura-kura. Sudah 1 jam aku menunggu, tapi ia tak kunjung datang. Lebih baik aku berjalan saja ke tempat tersebut." Di tempat yang lain, sang kura-kura mengambil jalan yang dilalui oleh tupai, yang ditunjukkan oleh tupai. Dan tentunya jalan itu lebih cepat karena memotong setengah dari perjalanan. Dengan optimismenya, dengan kepercayaan bahwa sang kura-kura yakin aku pasti bisa, maka sang kura-kura terus berlari walaupun dia tidak laju dibandingkan sang kelinci. Di dalam tidur sang kelinci bermimpi bahwa kura-kura lah yang menang. Sang kelinci tadi sempat tertidur, dan di dalam tidurnya terdapat mimpi bahwa sang kura-kura lah yang menang. Dan tentunya sang kelinci terkejut dan kaget. "Aduh, bagaimana ini? Apakah dia akan menang? Apakah aku yang akan kalah?" Dan sang kelinci tentunya langsung mengambil ancang-ancang dan langsung lari, melanjutkan larinya. Setibanya di 3 perempatan jalan, sang kura-kura melihat dari kejauhan sang kelinci. Sang kura-kura dengan optimismenya dan dengan kepercayaannya bahwasanya dia yakin bahwasanya dia akan menang, tentu membuat ia lebih bersemangat. Sedangkan sang kelinci dengan mimpi yang tadi membuat semangat kelinci tersebut
turun atau ngedown. Beberapa saat kemudian sang kura-kura lah yang menjadi pemenangnya. Dan sang kelinci merasa kesal. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sang kura-kura hanya bisa berkata, "Wahai sahabatku, janganlah engkau menyombongkan dirimu, karena di atas langit masih ada langit." Di dalam hidup kita, seringkali kita mengalami tragedi seperti ini. Yang awalnya kita tidak mungkin berhasil mengerjakan sesuatu itu, tapi dengan kepercayaan bahwasanya kita bisa, pasti itu akan terwujud. Ada sebuah mindset atau pola pikir yang mungkin memang harus dikembangkan di seluruh rakyat Indonesia. Mindset tersebut yang berbunyi, aku pasti berhasil, aku bisa. Terkadang jika kita mengikuti suatu lomba atau suatu kegiatan, kita merasa, alah, gimana nih ya, bisa apa enggak? Kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu terhadap sesuatu yang mungkin dengan keraguan itulah yang akan membuat kita menjadi kalah, membuat kita menjadi seolah-olah kita tidak menang. Dan apabila kita memiliki sebuah mindset bahwasanya aku pasti bisa dan memiliki optimisme yang tinggi, kita pasti bisa menggapai semua impian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.